Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bapak, Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah kajian IKADI Kota Probolinggo yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang terhormat Ketua IKADI Kota Probolinggo Ustadz Hasan dan juga segenap pengurus IKADI yang lain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita semuanya ditakdirkan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini insyaallah, di rumah Allah yang penuh keberkahan ini insyaallah. Tentunya tadi sudah diingatkan oleh MC, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita mendapatkan dua nikmat ini insyaallah. Nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di sini, dan nikmat kesempatan di tengah kesibukan. Ibu-ibu biasanya kalau pagi sibuk menyiapkan untuk putra-putrinya, menyiapkan untuk suaminya, tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini, sekaligus bersama suami dan sekaligus mungkin bersama putra-putrinya. Ya, di saat yang lain mungkin ada beberapa yang tidak berkesempatan, ya, mungkin ada tugas lain atau kesibukan lain, atau bahkan mungkin hari Ahad begini enaknya libur ini tidur mungkin, ya, melepaskan capek ketika sudah beraktivitas selama sepekan kemarin. Ala kulli hal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan ini, dan tentunya nikmat iman, dengan sebaik-baiknya termasuk hadir kita ke masjid ini, semoga dicatat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mensyukuri nikmat, semakin Allah tambahkan nikmat itu. Tapi kalau kita kufur nikmat yang Allah sudah berikan ini, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dalam tubuh kita ini ada otot-otot, sendi-sendi, urat-urat yang dikatakan oleh para ulama 360 lebih, ya, persendian, yang masing-masing persendian itu alhamdulillah bisa kita gerakkan, tangan jari kita, kemudian kaki, tangan, lengan, lutut,
yang kesemuanya itu perlu disyukuri. Nah, salah satu kesyukurannya termasuk langkah-langkah kita hadir di sini, insya Allah bentuk syukur. Ya. Ala kulli sulama sadaqah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap persendian dalam tubuh kita ini perlu ada sedekahnya. Nah, dan sedekah itu termasuk imatatul adza anit tariq, ya. Kita menemukan misalnya barang-barang yang bisa mencederai orang di jalan, kita ambil, itu bentuk sedekah. Termasuk yang paling ringan, antalqa akhaka biwajhin talqin sedekah. Bertemu dengan saudara seiman, seakidah, dengan penuh wajah berseri, itu sedekah insyaallah. Alhamdulillah kita saling bersapa, ini bentuk syukur juga insyaallah. Sehingga kita terbebas, minimal terbebas dari kewajiban syukur yang harus kita laksanakan setiap pagi, ya. Belum lagi nanti bentuk-bentuk sedekah yang berupa harta, berupa yang lainnya. Kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ba'da syukrillah, tidak lupa Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu memanjatkan, menyampaikan salawat salam kita, semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan segenap pengikutnya sehingga hari kiamat. Pada pagi hari ini insyaallah, ini tadi saya nyampe sekitar jam 5 lebih seperempat lah ya. Sudah masih tutup nih masjidnya, mungkin setelah jamaah subuh sehingga pada pulang semua, sehingga saya jalan-jalan dulu sampai di stadion ya. Stadion. Nah, ini beberapa kali mengisi kajian di IKD Probolinggo, tapi ini kayaknya tempat baru nih. Saya pernah mengisi di satu masjid yang di mana ya? Ada perumahan-perumahan juga. Oh ya, ini. Ya, agak luas halamannya, ya. Ya. Sehingga tadi saya agak ragu-ragu betul ini atau tidak, tapi warna putih, betul ini masjid putih ya. Semoga termasuk yang di dalamnya betul-betul orang yang hatinya putih bersih, amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kita akan mengkaji bersama berkaitan tadi judul yang diberikan oleh pengurus IKADI adalah menggapai kesuksesan ala Nabi Ibrahim. Ya. Tema ini cukup tepat sebenarnya karena memang saat ini kita sudah di bulan Dzulqa'dah ya, tanggal 21. Leres nggih? 21 atau 22? 21 Dzulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan 11 Juni. Ya. Kita ketahui saudara-saudara kita kaum muslimin dari berbagai negara termasuk dari Indonesia sebagian sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Mungkin juga bahkan di antara keluarga kita yang dekat, orang tua ataupun saudara-saudara yang lain, bahkan anak mungkin yang saat ini menunaikan ibadah haji, maka pada kesempatan ini marilah kita juga mendoakan para jamaah haji ini semoga dimudahkan segala mulai dari perjalanan mereka dan termasuk pelaksanaan ibadah nanti sampai kemudian kembali ke tanah air, termasuk kembali ke Probolinggo ini dengan selamat, dengan meraih gelar sebagai haji mabrur insyaallah. Amin amin ya rahman. Menggapai kesuksesan ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah, sebagai muqaddimah saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian ya,
ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan makna kesuksesan hakiki. Kalau tadi kita berbicara bahwa menggapai kesuksesan ala Nabi Ibrahim, masing-masing kita tentunya memang mempunyai pandangan mungkin ya yang berbeda. Sebenarnya makna sukses itu apa? Bagi seorang pelajar mungkin makna sukses adalah ketika dia lulus ujian. Ya, anak-anak kita saat ini mungkin sebagian lagi ujian atau bahkan sudah selesai ujian dan sebagian sudah lulus meraih prestasi yang terbaik, dianggap sukses. Kemudian bagi sebagian orang mungkin mahasiswa adalah ketika sudah wisuda, sukses. Bagi pengusaha ketika kemudian bisa sukses dalam bisnisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini cara pandang berpikir tentunya berbeda-beda sesuai posisi dan kapasiti masing-masing ya. Tapi kita sebagai seorang mukmin tentunya kita kembali ke tadi, terlalu cepat ya ini. Oke. Ya. Jadi Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bagi seorang mukmin tentunya ukuran sukses bukan sekedar di dunia. Kalau tadi yang saya sampaikan dengan berbagai pandangan arti kesuksesan di dunia, tapi bagi kita seorang mukmin, seorang hamba Allah yang beriman, hakikatnya sukses kita bukan sebatas di dunia. Sukses kita juga melampaui dunia, yaitu apa setelah kehidupan kita di dunia ini ya. Maka al-umuru bi khawatimiha, segala sesuatu itu di akhirnya ya. Banyak mungkin ada sebuah ungkapan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Maka kesuksesan itu adalah di akhirnya. Bagi seorang mukmin ini merupakan akidah kita. Kehidupan kita di dunia ini adalah sesuatu yang sementara, sesuatu yang tidak selamanya, tidak kekal ya. Maka dalam Al-Quran, dalam ayat ini surah Ali Imran, kita bisa ambil kesimpulan kesuksesan hakiki bagi seorang mukmin adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, maka sungguh dia sukses. Ini adalah kesuksesan hakiki yang harus menjadi pegangan kita sebagai seorang mukmin mukminah. Sebagai seorang pejabat misalnya, bagaimana
sebagai kapasitas sebagai pejabat menghantarkan orang tersebut selamat dari neraka dan masuk ke surga. Ya, berarti melaksanakan amanah dengan baik, jauh dari korupsi, jauh dari perilaku yang salah, menyimpang. Nah, ini yang harus kita pahami bersama sebelum kita nanti mengetahui lebih jauh terkait dengan kesuksesan ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya untuk bisa mencapai kepada kesuksesan hakiki tadi, selamat dari neraka dan masuk ke surga, maka kita bisa tambahkan membaca di surah Al-Ahzab surah 33 ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tadi sudah dibaca juga oleh MC kita bahwa kita orang beriman untuk mendapatkan fauz azim, kesuksesan yang besar, kemenangan yang besar, keberhasilan dan keberuntungan yang besar adalah wa may yuti'illaha wa rasul, yaitu sukses dengan taat Allah dan Rasulnya. Sukses kita ini adalah dengan taat Allah dan Rasulnya. Itulah nanti yang akan kita perdalam lebih dalam kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lebih lanjut, bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya? Apa panduan kita? Apa petunjuk yang bisa menghantarkan kita kepada kesuksesan yang berdasarkan taat kepada Allah dan Rasulnya? Maka kita bisa baca di dalam surah Al-Baqarah ini, insya Allah hafal semua ya. Ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah ini saya yakin merupakan amalan yang selalu kita baca baik dalam wirid harian kita pagi maupun petang ya. Monggo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Hafal semua nggih? Insyaallah, karena ini kita selalu baca insyaallah dalam wirid pagi, wirid petang, dilanjutkan dengan ayat di surah ayat kursi dan seterusnya ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk bisa sukses perangkatnya adalah salah satunya Al-Quran.
sukses dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Ya. Ini masih muqaddimah ya, masih muqaddimah sebelum kita sampai kepada mencermati lagi beberapa konsep hidup dalam keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Jadi taat kepada Allah dan Rasul sebagai sarana untuk kita sukses, maka sebagai panduannya untuk bisa taat kepada Allah dan Rasul itu Al-Quran. Ya. Disebutkan di sini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika di dalam ayat yang keempat, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Ya. Mereka itu ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang sukses. Kalau dalam Quran itu nanti kita bisa baca idiom-idiom kesuksesan itu bisa falah, ya, qad aflahal mu'minun, nanti bisa penggunaan kata faza yafuzu, ya, jadi bisa falaha al muflihun, qad aflaha, kemudian bisa juga faza yafuzu al faizun, ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mencapai kemenangan. Ya. Ketika kita jadikan Quran sebagai panduan, maka kita akan menemukan di dalam Quran ini berbagai macam kisah, dan disebutkan oleh para ulama dalam ulumul Quran 2/3 dari isi Al-Quran itu adalah berupa kisah, berupa kisah-kisah. Nanti ada hukum-hukum ayatul ahkam, selebihnya 2/3-nya ada kisah-kisah, menunjukkan bahwa kisah ini begitu penting. Kisah dalam Al-Quran sebagai inspirasi kehidupan kita. Ya. Nah, ini sekarang anak-anak kita ini sudah dunianya dunia novel, naudzubillah, ya. Kalau novel kebaikan mungkin masih bisa, tapi kadang-kadang novel-novel yang tidak memberikan banyak manfaat, komik, ya. Kalau dulu saya masih kecil-kecil ya bacanya komik kisah Nabi, ya. Kisah Nabi itu kebanyakan cerita orang disiksa di neraka, itu ya. Masih ingat mungkin bapak-bapak ya yang kecil-kecil ya dulu di zaman-zaman ya, 70-80 ya, masih banyak beredar bentuk-bentuk siksaan neraka itu. Saya masih ingat ada komik yang seperti itu, orang berzina dihukum dengan ya disiksa, dipanggang dengan tombak dari kemaluannya dan seterusnya. Itu saya masih ingat cerita-cerita seperti itu. Nah, sekarang ini anak-anak kita Doraemon, betul ya? Cerita-cerita ya yang maka seharusnya kita mengajarkan anak-anak kita ini, ya, termasuk dalam belajar Al-Quran adalah bagaimana memahami kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai sebuah inspirasi kehidupan. Dan ada beberapa penerbit yang fokus di situ, ya. Saya pernah memberikan buku untuk anak-anak kita, anak saya, ya, itu ada jadi kisah-kisah dalam Al-Quran dengan ilustrasi yang disesuaikan dengan anak-anak, ya. Nanti ada hewan dalam Al-Quran, ada warna, ada angka dalam Al-Quran, ya, disesuaikan dengan usia dan pemahaman anak-anak kita, ilustrasi gambar dan sebagainya, ya. Nah, ini penting, ya.
kisah dalam Al-Quran sebagai inspirasi. Agak lambat munculnya ini ya. Ya. Di dalam surah Yusuf ayat 3 ya, Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Nah, ini ayat ini di dalam surah Yusuf bercerita bahwa Allah menceritakan di dalam Quran itu kepada Nabi Muhammad kisah-kisah kebaikan, kisah-kisah inspiratif yang akan memberikan kekuatan. Dalam hal ini ketika diturunkan kepada Rasulullah menjadi sebuah kekuatan bagaimana beliau tetap istiqomah sebagai seorang utusan Allah menjalankan dan membawa risalah kepada umatnya ya. Ini bagi kita maka bagi kita ini kisah ini harus yang ada putranya, cucunya ya. Ini saya lihat insya Allah sudah banyak yang punya cucu ya. Ya, alhamdulillah. Ini maka harus kita anak-anak ini kita ajak keluarga kita untuk bersama-sama membaca kisah-kisah dalam Quran ini. Ya, berikutnya kayaknya agak kurang kompatibel antara ini, agak lambat ini saya lihat. Di dalam surah Toha ayat 99 Allah menyebutkan kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Demikianlah kami sudah kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan. Al-Quran, kisah-kisah itu menjadi sebuah peringatan untuk kita semuanya. Nah, nanti misalnya kisah Nabi Lut dengan kaumnya, ketika kemudian perilaku umat manusia seperti umat Nabi Lut, ya siap-siap ya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Waliyadzubillah ya. Ketika sekarang isunya kan LGBT dan seterusnya ya. Ada pentas apa ini kemarin tuh play apa itu iya, ternyata adalah orang yang berkampanye untuk LGBT. Waliyadzubillah, semoga keluarga kita dan juga masyarakat di sekitar kita dijauhkan dari perilaku yang jelas-jelas menyimpang dari kemanusiaan ya. Secara khusus bahwa kisah para nabi ini sebagai kekuatan jiwa ya. Kekuatan spiritual dalam kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan, dan bagi Rasulullah demikian juga ya. Maka di dalam surah Ghafir ayat 78 kita membaca firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad arsalna min qablika minhum walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq wa khasira hunalikal mubtilun ya. Jadi kisah para nabi ini sebagian diceritakan dalam Quran, sebagian tidak ya. Sebagian tidak. Dan kisah-kisah ini menjadi kekuatan bagi dakwah Rasulullah, dan tentunya bagi kita umatnya adalah
sebagai sebuah pelajaran dalam menghadapi kehidupan, ya. Oke. Kita teruskan Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Insyaallah. Ini agak ya. Sengaja saya buat slide ini sebenarnya biasanya kalau pagi-pagi kan ngantuk-ngantuk, ya. Sambil dilihat, ya. Mungkin beberapa ayat-ayat nanti bisa ditulis ayatnya, diingat-ingat sehingga nanti bisa dikaji kembali di rumah, ya. Ketika kita baca Quran ini memang ya, sambil mentadaburi, ya. Oke. Dan secara khusus kita sampai sekarang tadi muqaddimah, ya. Muqaddimah dalam konteks bagaimana Quran ini menjadi bahagian untuk kita bisa menggapai sukses. Nah, di dalam Quran ada kisah Nabi Ibrahim sebagai teladan kesuksesan kita. Maka judulnya menggapai kesuksesan ala Nabi Ibrahim, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah berfirman, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu. Nah ini, maka kenapa di dalam Quran itu ada dua nabi yang secara khusus Allah menyebutkan sebagai teladan. Meskipun tadi di awal ayat-ayat yang ada bahwa semua kisah-kisah ini menjadi sebuah inspirasi, tapi di dalam Quran Allah menyebutkan nabi yang menjadi teladan uswah hasanah itu ada dua. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ini ayat 4 dan nanti diulang lagi di ayat ke-6. Kemudian nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 12, ya. 12 atau 21. Ya ayyuhalladzina amanu Astaghfirullahaladzim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat berapa itu? 12, 21. Ibu-ibu biasanya yang hafal nih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Ini ada terkait dengan Nabi Muhammad, adalah sebagai teladan juga. Nah, ini Nabi Ibrahim. Jadi kalau dalam Quran itu disebutkan dua nabi ini sebagai teladan umat, ya. Bukan berarti kemudian nabi yang lain tidak, ya. Tetap menjadi kisah inspirasi. Hakikatnya para nabi ini kan termasuk diantaranya adalah Nabi Ibrahim ini disebut juga sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Karena nanti lahir dari keturunan Nabi Ibrahim ini Ishak yang melahirkan para nabi Bani Israel, kemudian dari Nabi Ismail
keturunannya adalah bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Telah ada bagi kamu uswah hasanah, teladan yang baik di dalam diri Ibrahim dan walladzina ma'ah, dan yang bersama Nabi Ibrahim, yaitu keluarga beliau, Siti Sarah istri beliau ya, kemudian Siti Hajar istri beliau, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak dan seterusnya. Maka disebut dengan walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama, termasuk nanti ada Nabi Lut. Nabi Lut ini masih keponakan ya, dari Nabi Ibrahim, sezaman ya, sezaman. Jadi nanti maka tadi kenapa saya sebut-sebut tentang LGBT ya, karena yang Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim ya. Ya. Diulang lagi di dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang sama ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Maka barang siapa yang berpaling, tidak mau menjadikan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai teladan untuk menuju kesuksesan hidupnya dunia akhirat, maka Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah nggak perlu ya, kepada hambanya ya. Ya. Yang perlu itu kita, nahnu fuqara, kita hamba Allah inilah yang perlu kepada Allah. Ketika Allah sudah menyediakan Al-Quran yang di dalamnya ada kisah para nabi, termasuk diantaranya kisah Nabi Ibrahim sebagai teladan untuk kita sukses sebagai hamba Allah di muka bumi ini menuju akhirat nanti, maka seharusnya ya kita berpegang teguh itu. Kalau kita tidak berpegang teguh, kita yang rugi ya. Dan Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim ini menjadi teladan sepanjang zaman ya. Di kalangan para umat yang lain ya, Nabi Ibrahim ini termasuk dimuliakan ya. Di kalangan Yahudi mereka memuliakan Nabi Ibrahim, Abraham ya. Di kalangan Nasoro demikian juga memuliakan, karena sebagai dianggap Abul Anbiya yang lahir di sana. Kemudian nanti Bani Israel, para nabinya Bani Israel, mulai dari Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya, Nabi Yusuf dan seterusnya ya, sampai Nabi Isa ya. Kalau kita belajar anak-anak dulu, Rasul yang kita hafal ya 25 itu ya. Nah, padahal lebih dari itu ya. Nah, ribuan, ratusan ribu nabi. Sebagai malaikat, sebagaimana malaikat selalu kita hafal dulu 10 malaikat, padahal tidak terhitung malaikat itu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj, ketika beliau berada di Sidratul Muntaha, di dalamnya ada malaikat 70.000 malaikat yang ketika mereka sudah masuk ke ruangan itu, maka mereka tidak berkesempatan masuk kembali, karena setelah itu giliran lagi 70.000, giliran lagi keluar, masuk lagi ganti 70.000 malaikat yang tidak terhitung. Dan juga para nabi ya, dikatakan sekian ratus ya. Tapi yang kita hafal ya 25 lah ya. Minimal untuk anak-anak kita hafal nama-nama nabi dan kemudian bisa menteladani, mengambil manfaat dari Nabi Ibrahim ini menjadi teladan sepanjang zaman, sebagaimana doa Nabi Ibrahim sendiri yang Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84.
doa Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Makanya termasuk setiap Idul Adha ya, kita selalu yang terkenang adalah keluarga Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ismail, yang kemudian semua itu peristiwa diabadikan dalam peristiwa haji dalam syariat agama kita ya. Bagaimana Ibunda Siti Hajar mencari air dari Bukit Sofa ke Marwah, bagaimana kemudian Nabi Ismail ditinggalkan di Hijr Ismail ya. Bagaimana Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah. Kemudian bagaimana dari rangkaian amalan dalam haji adalah menyembelih, termasuk bagi kita yang tidak berhaji adalah berkorban ya. Itu semua rangkaian dari teladan-teladan yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim ya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin ya, ini seharusnya bagi kita demikian juga Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita termasuk diri kita, kalau dikatakan apa Bapak Ibu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan guyonannya hutang. Semoga tidak ya. Manusia mati seharusnya meninggalkan keharuman nama baik yang dikenang oleh orang setelahnya ya. Ya, ibarat pahlawan selalu dikenang ya. Namanya dikenang sebagai seorang pejuang, sebagai seorang pahlawan ya. Maka demikian juga kita harus menanamkan dalam diri kita bagaimana setelah kita nanti kembali kepada Allah, orang terus mengenang diri kita dikarenakan berbagai macam hal yang dilakukan seseorang muslim misalnya, muslimah ya, dikenal sebagai seorang dermawan, banyak berinfak, banyak wakaf misalnya, dikenal dengan tulisannya dalam tulisan buku-buku yang dikarangnya, dakwahnya, dikenang dengan kiprahnya ya. Ini seharusnya seperti itu. Jangan sampai kemudian kita meninggal, orang mungkin dalam bahasanya syukurin ya. Kalau orang Jakarta syukurin lu jadi bahkan orang gembira, alhamdulillah nggak ada lagi dia, waliyatubillah ya. Karena selama hidupnya membuat susah orang ya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin ya. Dikenang selalu Nabi Ibrahim ini karena memang nanti kita akan ini kita mulai ya insyaallah. Tadi saya tanya ke ketua IKADI sampai jam berapa? Jam 8. Sekarang sudah baru setengah 8 ya. Ya. Ada satu buku yang cukup bagus ya. Ini dalam bahasa Arab. Oh, ternyata habis baterai saya. Saya bawa bukunya ya, yaitu dalam bahasa Arab namanya Al-Mustafad min Qasasil Quran lid-Da'wah wad-Du'a. Al-Mustafad min Qasasil Quran lid-Da'wah wad-Du'a, dan ini sudah ada terjemahannya. Silakan nanti kalau ada kelapangan harta dan sebagainya bisa beli, murah ya, sekitar 2 jilid kalau nggak salah besar itu 400.000 atau 300.000 lah ya.
terjemahannya ya. Ini dulu saya beli ketika masih di Madinah ya. Ini bab 1 berkisah tentang para nabi, mulai Nabi Adam termasuk Nabi Ibrahim yang akan kita bahas ya. Slide selanjutnya sebenarnya lebih kepada beberapa poin-poin yang bisa kita ambil yang saya sarikan dari buku ini tentang Nabi Ibrahim ya. Bisa dicas ya laptop saya ini, mohon maaf ya. Atau nggak usah ya. Cukup waktunya masih. Saya perkirakan cukup tadi baterainya. Ternyata memang sudah agak boros. Oke, sambil kita persiapkan, saya teruskan membaca buku ini ya. Jadi buku 1 khusus bercerita para nabi sebelum Nabi Muhammad. Buku 2-nya tentang Nabi Muhammad dari sejak diturunkan wahyu kepada beliau sampai kemudian beliau wafat, dan kemudian diteruskan para khulafa rasyidun ya. Cukup menarik, singkat kisahnya, semuanya ringkasan dari diambil dari poin-poin di dalam Al-Quran ya. Jadi bagaimana kehidupan beliau dari awal, kemudian bagaimana jalan kehidupan beliau bersama keluarga, kemudian di akhirnya ada kesimpulan-kesimpulan, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ya. Makanya judulnya adalah Al-Mustafad min Qasasil Quran lid-da'wah wa du'a. Pengajaran-pengajaran dalam kisah para nabi bagi dakwah dan juga para pendakwahnya ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi awal bahwa memang Nabi Ibrahim ini hidup di tengah lingkungan masyarakat yang tidak baik-baik, kalau dalam bahasa kita tidak baik-baik ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW lahir di tengah kehidupan masyarakat jahiliyah ya, kafir Quraisy jahiliyah ya. Demikian juga Nabi Ibrahim, bahkan bapaknya sendiri adalah pembuat patung ya, yang membuat patung kemudian disembah sendiri. Nah, Tuhan diperjualbelikan kemudian disembah sendiri ya. Itulah yang nanti akan terjadi dialog-dialog antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya Azar, dan juga apa yang terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan masyarakatnya waktu itu ya. Sampailah kemudian Nabi Ibrahim ingin menguji, ingin menyadarkan kaum masyarakatnya, umatnya, salah satunya dengan cara merusakkan berhala-berhala kecil dan meninggalkan yang besar. Nah, itu insya Allah sudah kita pernah baca semuanya dan kita pahami bersama ya. Dalam kehidupan yang tidak mendukung, tapi Allah menjaga sebagai salah satu hamba Allah yang terpilih, yang akan disiapkan sebagai seorang nabi pilihan, Khalilullah, bahkan mendapat gelar sebagai kekasih Allah, maka sejak zaman mudanya itu sudah terjaga dari perilaku menyimpang ya. Nah, ini kalau dalam konteks kehidupan kita ini, maka ini harus menjadi perhatian penting bagi kita ya. Mempersiapkan generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita ya. Kalau Nabi Muhammad
Itu dikisahkan dalam beberapa riwayat sirah beliau, ya. Kecil diajak bersama kawan-kawannya ingin melihat sebuah pesta pernikahan, ya. Ketika sudah sampai di tempat itu, ya, biasa kalau pesta pernikahan itu ada hiburannya. Zaman itu ya Allahu alam, mungkin tarian Arab, Allahu alam tarian perut atau apalah, ya. Tapi sebelum sampai ke situ, tiba-tiba Nabi Muhammad ngantuk, tertidur. Allah jaga dari melihat sebuah kemaksiatan itu dari kecil, ya. Tertidur, tidak sempat melihat hiburan yang memang bersama kawan-kawannya ingin dilihat. Tertidur, bangun-bangun sudah matahari sudah terbit, terkena sinar matahari. Ini memang Allah sudah jaga, ya. Bagaimana dengan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, ya, 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 menciptakan sebuah lingkungan yang memang insya Allah dengan izin Allah ketika kita pilih lingkungan yang baik, anak-anak kita pun terjaga, ya. Nabi Ibrahim di tengah bahkan keluarganya, bapaknya seperti itu, tapi Allah jaga dengan perlindungan Allah, ya. Karena sejak muda lagi sudah Allah munculkan kecerdasan, rusda. Nah, ini itu yang kalau kita baca bahasa Quran itu ada kata-kata rosyid, itu diartikan istiqomah, sesuatu yang lurus. Hakikatnya kita semuanya ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, itu ketika masih dalam perut ibunya, kita semuanya dipersaksikan oleh Allah. Apakah kamu menyaksikan bahwa aku adalah Tuhanmu, aku adalah penciptamu? Bala, semua menyatakan iya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa semua anak yang dilahirkan itu sesungguhnya dalam fitrah kesucian. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi anak lahir itu hakikatnya fitrahnya Islam, fitrahnya beriman kepada Allah. Cuma kemudian lingkungannya. Maka Nabi Ibrahim Hanifah, tetap dalam kelurusan, istiqomah dengan fitrah Allah tadi. Allah jaga, meskipun bapaknya adalah pembuat patung, ya. Bapaknya pembuat patung. Alhamdulillah tidak kemudian Nabi Ibrahim terbawa. Nah, ini penjagaan Allah, ya. Bagaimana bagi kita yang memang bukan hamba pilihan Allah sebagai seorang nabi, seorang rasul, maka kita mempersiapkan diri kita, mencari lingkungan yang baik. Kemudian anak-anak kita pilihkan lingkungan yang baik, sekolahnya, dan salah satu alternatif kalau dalam kondisi pendidikan sekarang ini, pesantren mungkin menjadi salah satu alternatif pilihan, ya. Karena 24 jam. Nah, sekarang bapak-bapak mampu nggak menjaga putra putrinya 24 jam dari HP? Kadang-kadang ada sebuah ilustrasi di handphone itu, handphone ini ternyata menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, betul nggak? Kalau di rumah bapaknya punya HP sendiri, ibunya HP sendiri, kemudian anak-anak punya HP sendiri, sibuk dengan HP-nya, ya. Menjauhkan yang dekat, ya. Yang dekat jadi jauh, tapi mereka saling berhubungan dengan medsos yang ada, kawannya di luar Jawa, kawannya di luar negeri, mendekatkan yang jauh.
yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ya. Kira-kira mampu nggak kita sebagai orang tua saat ini, ya, ya, orang tua mungkin bapak kerja, ibu sebagian mungkin juga kerja, sehingga tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk menjaga anak-anak kita secara penuh. Ya. Untuk itu salah satu alternatif lembaga pendidikan adalah pesantren, ya, pesantren, insyaallah. Tadi saya diperkenalkan sebagai pengasuh pesantren Putri 2, Darul Ukhwah Putri 2 Singosari. Ya, ini bukan promosi, ya, bukan promosi, tapi monggo kalau ada yang putri-putrinya, ya, ingin dipondokkan, ya, monggo silakan, ya, setingkat SMP dan aliyah, ya. Dan kita menggunakan kurikulum Gontor sekaligus kurikulum Al-Azhar, ya. Jadi pondok kita terdaftar sebagai mendapatkan lisensi untuk mengembangkan kurikulum Al-Azhar, sehingga lulusan-lulusan kita mendapatkan setingkat ijazah setingkat SMA Al-Azhar, sehingga langsung kuliah, bisa langsung kuliah. Alhamdulillah, anak saya yang ketiga termasuk yang ikut program ini, dan kemarin sudah ini masuk ujian semester kedua, insya Allah, ya. Kalau anak saya yang pertama di Mesir juga, tapi karena tidak ikut program ini, jadi memang waktu itu ikut ujian yang diadakan Depak, ya, diadakan Depak, ya. Ini persaingannya cukup banyak karena daftar sampai sekian ribu, diterima cuma 1.500 misalnya, ya. Nah, ini bagi yang ingin melanjutkan ke Mesir misalnya. Ya, kembali ke sini bahwa Nabi Ibrahim itu lahir dalam sebuah lingkungan yang seperti itu, tapi Allah jaga, ya, Allah jaga. Karena Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai kekasihnya sejak penciptaannya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai hamba kekasihnya. Dan di dalam Al-Quran Rasulullah menyebutkan para nabi ini kan diciptakan Allah dengan berbagai kelebihan masing-masing, yang kita dilarang untuk memperbandingkan masing-masing nabi. Tapi masing-masing nabi ini punya kelebihan, ya, dan keutamaan. Nabi Musa disebut dengan Kalimullah, di mana Allah langsung berkata-kata kepada Nabi Ibrahim di Gunung Tursina, langsung berkata-kata, sehingga disebut Kalimullah, orang yang Allah langsung berdialog dengan Nabi Musa. Gelaran Nabi Ibrahim ini Khalilur Rahman, Khalilullah. Dan itu hanya untuk Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad. Cuma gelar Khalilullah kepada Nabi kita tidak ada dalam Quran, adanya dalam hadis yang Rasulullah sebutkan sendiri, ya. Ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, ya, bahwa Nabi Ibrahim adalah Khalilullah dan sahabatmu ini juga adalah kekasihnya. Jadi dalam lafaz yang maknanya seperti itu, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya bahwa beliau adalah Khalilullah, meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Yang ada disebutkan dalam Quran adalah bahwa gelar Khalilullah itu untuk Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, ya. Kalau kita hamba Allah yang bukan nabi, maka yang bisa kita dapatkan dari kasih sayang Allah adalah mahabbatullah, bukan khullah. Kalau kekasih ini memang peringkat utama, minimal kita mendapat mahabbatullah, cinta Allah. Bagaimana kita mendapatkan cinta Allah? Maka Allah sebutkan salah satunya dalam satu ayat, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum.
jika kamu cinta kepada Allah, ya, maka untuk mendapatkan cinta Allah itu adalah dengan fattabi'uni, kita ikut sunnah Rasulullah, maka Allah akan cinta kita. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika seseorang hamba dia sudah melaksanakan yang wajib-wajib, sholat 5 waktunya dilaksanakan dengan sempurna, yang laki-laki pergi ke masjid jamaah, ya, itu dilakukan dengan sempurna, puasa Ramadannya sempurna, zakatnya bagi yang mampu sempurna, haji bagi yang mampu sempurna, maka ketika ini semua yang wajib-wajib dilakukan dan kemudian diikuti dengan yang sunnah, sholat sunat, tahajudnya, rawatibnya, duhanya, kemudian puasa sunnahnya Senin Kemis, Ayyamul Bid, dan puasa sunnah yang lain, kemudian sedekahnya di samping sudah kewajiban zakat yang wajib, maka termasuk umrohnya dan sebagainya, maka apabila itu dilakukan, disebutkan dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Allah menjadi penglihatan ketika hamba itu melihat, Allah menjadi pendengaran bagi orang tadi ketika dia mendengar, ya. Ini maksudnya adalah ma'iyatullah, Allah akan bersamanya selalu. Ini kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, makanya terjaga di tengah lingkungan yang sedemikian rupa, tetap terjaga. Maka bentuk penjagaan diri kita dan untuk keluarga kita adalah dengan cinta Allah, yang dengan demikian Allah menjaga kita, ya. Ini bagi kita orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anak kita seperti itu, ya. Jadi kita semakin cinta kepada Allah, maka Allah menjaga anak-anak keturunan kita, insya Allah, dari kondisi di sekitar kita, ya. Bapak Ibu tidak miris dengan keadaan sekarang ini, ya. Kalau kita pernah baca kemarin kan, misalnya berita sempat viral, beberapa anak SMP di sebuah kota di Jawa Timur mengajukan, orang tuanya mengajukan dispensasi nikah dini, SMP. Ternyata bahkan berikutnya sebagian sudah melahirkan anak dan sebagainya. Waliyadzubillah. Ini kondisi di sekitar kita, Bapak Ibu. Tentunya kita sebagai orang tua perlu waspada agar anak-anak kita betul-betul mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah Nabi Ibrahim dalam kehidupannya, yang tetap hanif, lurus, dengan rusd, dengan kecerdasan, keistiqomahan yang Allah berikan sebagai hamba pilihannya, hamba kekasihnya. Ungkapan kata-kata rusdun, istiqomah, cerdas, selalu dalam posisi ingin kebaikan, ini juga disebutkan dalam kisah Nabi Lut misalnya. Jadi ketika ini karena ini kaitannya masih pertama, ya, terkait dengan sebuah lingkungan yang tercipta, bahwa Nabi Lut itu ketika kemudian melihat kaumnya sudah sedemikian brutal, datang malaikat datang, kan malaikat ini digambarkan laki-laki yang ganteng, ya. Ternyata itu terdengar beritanya oleh kaum Nabi Lut. Akhirnya mereka segera datang ke rumah Nabi Lut untuk meminta kepada Nabi Lut untuk menyerahkan orang-orang tamu-tamunya yang datang bertamu, yang hakikatnya adalah para malaikat, ya. Maka Nabi Lut
sampai kemudian melihat kebrutalan mereka, ini loh ada anak perempuan saya, silahkan kalian nikahi, ini lebih baik berbanding kalian menjadikan tamu-tamu saya ini sebagai korban kebrutalan nafsu mereka. Waliyadzubillah. Itu ada dalam kisahnya dalam Al-Quran ya. Sampai kemudian Nabi Lut berkata, "Alaysa minkum rajulun rasyid?" Tidakkah satu pun di antara kalian ini orang-orang yang tetap rasyid, yang tetap istiqomah lurus dengan ajaran Allah tadi, sumpahnya kepada Allah untuk beriman kepada Allah. Alaysa minkum rajulun rasyid. Nah, ini sekarang ini bagaimana kita, anak-anak kita ini harus menjadi generasi yang rasyid. Rasyid ini adalah tahu, membedakan, oh ini baik, ini buruk, ini harus dijauhi, ini yang bisa dilakukan. Sampai yang sekecil-kecilnya milih makanan ya, jangan karena nafsunya, wah ini enak ini, padahal ternyata mengandung sesuatu yang haram. Nah, kalau rasyid, dia akan pilah dan pilih, oh ini haram, ini nggak boleh, ini meskipun enak nggak boleh. Nah, ini menjadi rajulun rasyid. Apakah ini baik, tidak baik, ini layak atau tidak layak, apakah ini boleh dilakukan, ini tidak boleh, dan seterusnya. Nah, semoga anak-anak kita menjadi generasi yang rasyid insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ternyata prosesnya lama. Udah saya ngomong aja, nggih. Iya. Laptopnya perlu ganti mungkin, nggih. Iya. Jadi, apakah kemudian ketika Nabi Ibrahim itu hidup dengan lingkungan seperti itu dan Allah jaga, kemudian apakah kemudian beliau diamkan? Tidak. Ya. Nabi Ibrahim mengingkari. Nah, seorang mukmin itu seharusnya tidak rela melihat kemungkaran di depan matanya. Nah, dia harus terus berupaya untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang juga dilakukan kalau kita baca kisah dalam Quran itu, Luqman pesannya kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Itu nasihat Luqman kepada putranya, salah satu nasihatnya. Kalau kita lihat nanti dibaca di surat Luqman mulai ayat ke-12, ya bunayya aqimis shalah, dan seterusnya, termasuk nanti wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Ya. Agar peka lingkungannya, peduli lingkungannya, tidak kemudian berdiam diri atau kemudian yang penting saya apa? Yang penting saya sholat, yang penting saya baik, yang penting saya soleh. Itu soleh pribadi. Soleh pribadi ini berbahaya dalam konteks ketika tidak peduli dengan saudara-saudara yang lain. Wattaqu fitnatan